Halo, halo, selamat malam lagi teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Ben Surya dan kali ini kita akan lagi ngobrol-ngobrol ya seperti biasa di live Instagram. Gimana kabarnya teman-teman di Jumat berkah ini? Tradingnya hari ini sudah oke, it's good. Udah pada cuan atau masih nyangkut nih atau tadi habis cut loss? No problem, itu udah bagian dari tradingnya. Karena memang marketnya terus berubah kayak gitu ya. Jadi yang kita akan bahas hari ini adalah tentang bentar lagi kan Mei bakal berakhir nih ya. Bentar lagi momok ini takuti kayak sell in Mei ini ya marketnya turun atau marketnya itu terkoreksi akan segera berakhir nih masuk ke bulan Juni. Kira-kira strategi investasi kita di bulan depan gitu ya, Mas. Masih di kuartal kedua ini bagaimana sih? Nah, kita kan langsung ngobrol aja langsung sama seorang financial advisor juga teman saya ya. Jadi saya harus bertanya bukan cuma dari sudut pandang seorang traders ya. Jadi saya lebih mengambil sudut pandang nanti dari sisi fundamental, dari makroekonomik dan kita akan langsung aja invite ya. Itu Ko Alex nih. Yo, let's go Ko Alex. Silakan follow ya kita berdua @bensfiria dan juga nanti bentar lagi akan join bersama kita Ko Alex Raharjo ya. Selamat malam, Ko Alex. Halo, halo. Gimana suara saya Malam, jelas? malam. Oke, suara saya oke, bisa kedengaran? Dengar ya. Teman-teman bisa dengar suara Ko Alex jelas? Coba Ko Alex, say hi. Suara Ko Alex hilang nih. Halo? Suara Ko? Hilang ya? Suaranya Ko Alex nggak kedengar nih di saya. Ko Hilang Alex nggak nggak sih? ada suara. Ada kok. Nah, oke. Udah aman kok. Coba say hi kok. Halo, halo. Udah ya? Oke, selamat bergabung. Apa kabar Ko Alex? Ya, baik bro, baik bro. Ini suara lu kayak super idol nih. Aduh. Mohon maaf loh, saya nggak bisa bergabung ke Jakarta besok ya. Oh iya. Ini suara-suara Aduh, idol nih kayak gini nih. kedengaran. Ini saya udah kedengaran ini udah jelas sih suara Ko Alex sudah oke. Udah nggak sih? Gimana Udah kan? hari Udah oke ini? kan? Gimana market hari ini Ko Alex sebelum kita mulai nih ngobrol-ngobrol nih Waduh, kita. Saya siap. gimana ya? Kayak lu bajunya hijau ya, lu bajunya hijau, gua baju merah gitu kan. Jadi, jadi yang mana yang merepresentatifkan hari ini? Ya, siapa yang terwakilkan ya? Kalau yang terwakilkan dengan merah itu ya vote-nya Ko Alex ya. Yang hari ini cuma vote-nya Ben Surya. Padahal Oke deh. kita nggak janjian. Lu Iya, pakai kita hijau, ada gua pakai janjian merah. sumpah. Kita langsung perkenalan aja ya teman-teman ya. Kita langsung perkenalan aja. Buat yang belum kenal sama bintang tamu kita, saya persilakan Ko Alex untuk memperkenalkan diri dulu nih. Silakan Ko Alex. Waduh, ya nama gue Alex, financial advisor. Jadi kalau financial advisor tuh intinya kita bantu klien kita untuk punya tujuan keuangan apa gitu ya. Kita bantuin dia untuk ngatur keuangan dia sehingga dia capai tujuan keuangannya dia itu. Ya kurang lebih kayak gitu kerjanya financial advisor ya kalau gue. Oke, sekarang di Jakarta udah ya stay-nya ya Iya Ko di Alex ya. Jakarta, Jakarta. Apakah Anda bergabung di institusi gitu sebagai MI atau Pak independen aja? Enggak, independen. Jadi independen tapi kerjasama dengan ya kayak MI, asuransi, sekuritas, kayak gitu. Oke deh. Dan itu untuk teman-teman yang belum follow ya. Follow Ko Alex silakan di follow Instagramnya Alex Raharjo Wah, ya buat lumayan ya. teman-teman. Followers lu banyak soalnya ya. Nggak juga lah. Masih baru-baru juga. Jadi kita lebih ngobrol nih santai ya teman-teman ya. Ngobrol santai aja. Nanti kalau ada pertanyaan seputar kita lebih fokus ke saham aja ya teman-teman hari ini kita fokus ke Ya. saham. Dan saya mau nanya ke Alex sih sebenarnya kegiatan sehari-harinya selain sebagai financial advisor apakah ada trading juga atau only investment gitu? Hanya investasi atau Oke. mengelola investasi atau trading saham juga gitu. Iya. Jadi kalau gue pribadi, jadi gini ya, lurusin dulu nih ke teman-teman semua di sini. Yang namanya financial advisor itu kita memberikan advice ya, bukan kita ngelola dana ya, beda ya. Kalau ngelola dana itu tugasnya manajer investasi gitu kan. Kalau kita lebih kayak advice, produk keuangan apa yang bagus buat klien, terus kalau bicara saham ya emiten apa yang layak investasi jangka panjang dan lain sebagainya. Itu fungsi yang financial advisor kayak gitu.
Nah, jadi kalau singkat cerita nih, kalau gue sebenarnya join di saham itu dalam artian investasi pertama kali di saham itu tahun 2015 bro sebenarnya. Oke. 2015, tapi awalnya memang lebih suka yang invest karena memang mindsetnya di saham itu ya investasi, di mana kita beli perusahaan lah ya, kita tergabung sebagai investor di salah satu perusahaan dan kita menikmati keuntungannya, baik itu keuntungan growth-nya perusahaan tersebut atau keuntungan dari dividennya, ya kan, kayak gitu kan. Cuma ya berselang waktu ya belajar-belajar juga nih, kayak misalnya, oh ternyata saham itu kan apa ya, kayak bisa dibilang salah satu instrumen yang liquid yang kita bisa jual belikan kan. Tapi memang beresiko ya kan, bisa aja kayak turun dan lain sebagainya. Nah jadi Betul. karena liquid, jadi kita bisa jual belikan. Nah disitulah kita bisa cari keuntungan di situ gitu kan. Nah disitulah gue coba belajar mulai yang namanya trading gitu. Terutama di tahun 2020 tuh, dimana kayak market tuh lebih rame daripada tahun-tahun sebelumnya, ya kan? Marketnya kayak, wah hype banget. Ya kalau sekarang sih memang udah turun nih dari 2020 kan. 2020 tuh kayak hype banget sehingga apa ya, kayak likuiditasnya itu makin besar gitu, makin oke, sehingga kalau kita trading gitu ya, bisa dibilang lebih mudah lah ya gitu untuk dapat untung dan lain sebagainya. Dan karena market crash juga kan, jadi kan ya lu mau taruh di emiten apapun pokoknya blue chip ya udah pasti untung gitu kan. Nah di situ gue Betul. mulai belajar lagi mendalami yang namanya trading tuh kayak gimana, kayak gitu sih kurang lebih gitu. Oke, jadi zaman-zamannya corona tuh memang membuat booming banget ya pasar saham kita terutama. Jadi semua Yes. orang kayaknya mendadak saham ya. Bisa dijadi bilang kayak ada namanya momen mendadak saham ya. Tiba-tiba semua Ya orang jadi ada, ikut ya saham. ya ya ada orang yang kayak read the moment lah ya, Iya, read on betul. ya, read on momennya gitu kan. Kalau lu sendiri udah lebih lama dari corona atau pas corona juga tuh gimana, Saya Benz? tuh sebenarnya agak sial sedikit kok, sedikit sial ya, karena mulainya 2019 ya, nggak lama saya trading 3 bulan gitu, habis porto Siap gua ya. karena corona. Jadi 1 tahun langsung dapat cobaan ya. Iya, jadi belum cicip cuannya, pertama cuan biasa lah ya kan, udah beginner lah ya kan ya. Mulai 2019 kan Ya. saya otodidak gitu belajar-belajar, gampang nih trading, pakai duit 5 juta lah awal-awalnya, mulai kayak 2 juta, 5 juta gitu, gampang nih trading ya kan. Akhirnya biasalah nggak ngerti tentang money management gitu ya, belum ngerti tentang yang namanya analisa, pokoknya sembarang aja lah, pokoknya beli, yang penting kalau hijau jual, kalau merah matahan, top up gitu-gitu ya. Ya, ya, ya. Sampai yang nggak ngerti, nggak ada yang nggak ketemu kok Alek lebih dulu nih teman-temannya, saya nggak dapat Waduh. financial advisor nih. Jadi saya bukan cuma bakar kapal ya, saya sampai gestun kartu kredit, jual Waduh. mobil kayak gitu-gitu. Jadi saya belum ketemu orang yang tepat bidangnya. Kayak hari ini teman-teman, moga-moga ya kalau ketemu sudah sama financial advisor hari ini, kita sudah tahu nih, oh apa yang harusnya investment yang harus kita lakukan. Jangan salah seperti saya dulu ya waktu 2019. Begitu saya bakar kapal, minjam pula pakai uang panas, kebakaran lagi, kena corona, hancur foto gua, Hmm. belinya gorengan pula. Hmm. Gitu, Hmm. jadinya salah Iya, ya. iya, iya. Jadi karena kita tidak dapat namanya masukan atau advice dari seorang yang memang benar-benar expert. Dulu cuma taunya ya hijau ya jual, merah ya tahan, kurang duit ya top up, gitu-gitu aja lah. Mungkin kalau masih ada pelaku sampai sekarang yang melakukan investasi atau trading saham dengan cara yang seperti itu, I think salah ya. Jadi kita mungkin Hmm. akan bahas lebih dalam lagi nih tentang Ya, ya. kesalahan-kesalahan di investasi ya. Makanya kita bahas tentang strategi nih. Tapi sebelum masuk ke Hmm. strategi investasi nih, kalau saya boleh minta view nggak untuk IHSG bulan ini yang katanya sell in May horor banget, dan bentar lagi kan akan masuk ke bulan Juni. Mungkin bisa, halo C Olive, ada C Olive nih, next kita Oh, ada ngobrol-ngobrol Olive. terus banyak. Minta view-nya IHSG dulu nih, market selama bulan Mei ini gimana gerakan IHSG, dan untuk bulan depan nih bentar lagi sudah mau masuk bulan Juni ya. Silakan Kolex. Ya, kalau Mei itu memang bisa dibilang seasonality-nya dari tahun ke tahun itu rata-rata pasti koreksi ya kan, karena ya banyak yang perusahaan bagi dividen ya kan, udah payout, terus orang ya kadang ada yang lepas, kadang kan pilih dividen doang. Terus ada musim laporan keuangan juga kuartal ini kan, nah, kuartal 1, terus orang-orang udah lihat kayak wah ini perusahaannya kok jelek nih di kuartal 1 gitu kan, atau mungkin kayak misalnya oh ada juga yang apa namanya, perusahaan yang kayak bagus jadi naik
tapi mungkin kayak cuma naik temporary dan lain sebagainya. Intinya sih mie itu mayoritas biasanya seperti itu. Jadi seasonality-nya itu rata-rata pasti turun, dan memang kejadiannya memang turun kan, gitu kan, saat ini gitu kan. Itu mau di market luar, mau di marketnya kita juga sama. Itu kebanyakan pasti turun kalau mie, gitu. Cuma turunnya disebabkan apa? Kita kan kalau bicara indeks kan indeks turun ya kan. Tapi kan indeks itu kan isinya macam-macam, ada banyak emitennya kan. Disebabkan apa? Nah, itu beda-beda. Kalau dulu karena ISG kita itu kebanyakan di drive sama perbankan, rata-rata sih perbankan yang turun. Cuma kalau lu lihat kan Mei ini ada satu bank yang ibaratnya bukan satu bank doang ya. Ya bank gede lah, bank-bank besar tuh malah kayaknya bagus ya kan. Bisa dibilang kan mantumannya oke gitu kan. Kayak BBRI lah, BBRI itu mantumannya oke banget gitu kan. Malah naik, ya sempat koreksi dikit terus naik lagi gitu kan. Kayak gitu. Nah itu mungkin agak beda ya. Ya balik lagi karena memang bisa dibilang top 10-nya ISG atau penghuninya ISG itu udah beda. Ya kan, yang mempengaruhi bobotnya udah beda-beda nih. Kalau dulu nggak ada Samtek, sekarang ada Samtek, gitu. Jadi balancingnya mungkin di situ kan, kayak gitu. Tapi ya secara indeks ya turun, biasanya gitu. Nanti Juni baru oke lagi. Oke nih, kalau kita ngomongin market secara global ya, teman-teman tadi ada disinggung sedikit nih sama Khalid tentang sektor yang kayaknya di Mei malahan perbankan it's good malah ya. Good untuk BBRI yang menembus di ATH ya, all time high sudah bullish untuk perbankan, kemudian untuk saham-saham seperti sektor consumer retail malah bagus ya, kayak yang dipimpin oleh Shopee gitu ya. Jadi kira-kira kalau dari Alex nih, sektor-sektor yang oke dan yang menjadi pemberat malahan sektor ISG apa aja nih kira-kira kok untuk bulan ini? Jadi kalau bicara per bulan mungkin agak susah ya bro ya. Biasa gue lihatnya biasanya view-nya tuh lebih lama, lebih panjang, ibaratnya kayak setahun lah, paling nggak tahun ini lah. Ibarat tahun ini. Kayak lu peruntungan di CEO peruntungan CEO tahun ini apa gitu kan. Jadi bercandanya gitu lah. Sama suhu Alex ya guys. Lu kayaknya lebih cocok gitu. Jadi kalau di tahun ini tuh gue dari awal tahun IG Live sama teman-teman yang lain gitu kan. Itu gue udah ibaratnya kayak apa ya, kayak jagoin lah ya. Jagoin tuh lebih ke arah perbankan, terus otomotif, sama retail, tapi retailnya itu yang kelas sosial menengah ke atas, ya kan. Mungkin kalau contohnya ya kayak MAPI gitu kan, barang-barangnya itu kayak menengah ke atas gitu. Terus sama transport waktu itu, jadi otomotif termasuk transport ya. Terus retail, perbankan, sama satu lagi sebenarnya metal gitu. Cuma kayaknya yang metal zong lah, kurang maksudnya nggak pas gitu kan. Yang gue lihat tuh dari awal tahun itu. Gitu ya? Ya kayak nikel gitu loh. Oh nikel, ya nikel, ya. Kalau soalnya kan coal gitu kan udah naik tinggi kan tahun lalu. Dan tahun lalu memang gue jagoin coal gitu kan. Cuma gue lihat memang tahun ini ya coal butuh istirahat dulu lah ya. Tapi istirahatnya kayak terlalu ini ya. Istirahatnya belum istirahat gitu. Kayak gue jujur nggak nyangka sih, nggak expect kayak misalnya bakal langsung cepet balik 160 gitu loh. Kayak gue pikir kayak ya paling 200-an lah ya, 200-an tuh oke lah. Itu cepet banget gitu kan. Dan kalau banget ya. Turunnya tuh horor banget sih, bisa 60-an% itu kayaknya dari 400-an kan. Terus kalau coal tuh turun, berarti kan ada yang lain nih yang akan naik gitulah. Ya contoh kayak misalnya metal kebetulan kan tahun lalu kan nikel kayak turun banget kan. Nah aku rasa kayak tahun ini tuh oke gitu. Cuma ya so far sih belum terbukti ya. Untuk yang itu belum terbukti bener lah, karena kayaknya juga lagi turun gitu juga kan, kayak gitu. Yang untuk khusus metal ya. Cuma kalau yang lain sih so far sih benar gitu ya. Jadi kayak perbankan itu oke. Terus consumer. Jadi kenapa kok gue kayak jagoin yang tadi yang gue sebutin. Balik lagi temanya kita tahun ini, tema besarnya adalah recovery ekonomi. Jadi ekonomi recovery gitu loh. Jadi recovery. Sehingga kalau dalam ibaratnya mode recovery itu pasti yang diuntungkan adalah ya kayak dulu misalnya kita ketika pandemi harus namanya PSBB, PPKM gitu-gitu kan. Kalau sekarang udah bebas nih. Jadi transportasi udah kembali seperti semula gitu. Terus otomotif juga akan kembali seperti semula, tapi saham-sahamnya belum balik nih ke tahun 2019. Contoh kayak auto gitu kan belum balik waktu itu.
Atau Oke. ASII lah, ASI itu juga belum balik waktu itu kan. Nah jadi gue lebih jagoin itu. Terus sama retail juga kelihatan kan, kayak misalnya dulu mungkin orang tahan-tahan duitnya buat Hmm. belanja, ya kan. Retail itu macam-macam, bisa aja kayak retail otomotif juga bisa. Retail yang belanja-belanja kayak apa namanya, baju, ya kan. Dulu kan lu kayak PSBB, lu beli baju buat apa gitu kan? Kan lu Betul. nggak keluar-keluar gitu kan. Nah kalau sekarang kan orang lebih kayak, oh gue harus beli kosmetik lagi, beli baju. Terus kemudian mungkin buat retail yang lain tuh kayak pariwisata. Dulu nggak bisa jalan-jalan, sekarang jalan-jalan, sehingga kayak transportasi juga bagus. Nah gue Pan lihatnya di R situ ya, Pan tuh. R. Ya, Panorama. panorama, terus IO-nya juga bagus kan bro. Dian, ya kan? Ian ya. Yang event ya kan, ya jadi udah kelihatan memang ekonomi recovery, kelihatan di situ tuh sektor-sektor yang menunjang ekonomi recovery itu pasti bagus, dan memang udah terbukti ya, year to date-nya udah oke semua rata-rata. Oke. Jadi kayak saya kemarin ngobrol-ngobrol ya sama teman-teman, kayaknya minggu-minggu ini atau bulan-bulan ini hindarin dulu bertemu sama investor-investor yang holder saham isi portonya batubara ya. Saham-saham batubara ya. Ini kayaknya kalau diajak ngobrol bisa kena senggol bacok nih, kita ngeri-ngeri ya. Apalagi kalau kalau portofolionya isinya kayak 50% ke atas tuh Adaro ya, ITMG gitu, UNTR, PTBA, Indika Energy. Aduh bisa mati kalau kita ajak mereka ngobrol kayak, "Bro, udah makan belum?" "Lu yang gua makan." Gitu. Ngeri banget. Tergantung ya, kalau dia belinya tahun lalu ya pusing sih Masih ya. masih cuan. Kebanyakan tiap kali saya live itu mereka tuh belinya di Kumdet Dividen, anjir. Parah pusing Oh gua. ya kalau itu susah, ya itu susah. Kalau belinya tahun lalu tuh pusing lah. Tahun lalu kan kebanyakan tinggi kan. Tapi kalau belinya tahun 2020 masih nggak ada masalah. Kayak Adaro 1.300, ITMG 7.000 kan, nggak ada masalah. Justru mereka Betul. kenyang dividen nih tahun ini kan, kenyang dividen. Mungkin kalau kayak apa ya, kayak cinta sejati ya, top up aja ya kan, mumpung harga murah. Makanya kemarin yang RUPS Adaro ricuh tuh, yakin gua tuh sudahlah portonya isinya 2 lot, Adaro pula semuanya. Akhirnya dia bikin kerusuhan. Kalau lu yakin 2 lot, kenapa nggak 10 lot atau 1 lot? Karena yang besar biasanya nggak bakal rese, yang kecil nih Oh, biasanya rese. iya. Canda ya guys ya, canda loh untuk para Ya. holder saham-saham call ya. Saya bercanda aja, ini intermezzo aja biar cair dulu suasana kita. Kalau ketemu sama Ko Alek tuh kemarin waktu walaupun baru pertama ketemu tuh udah ketawa ke TV begini, jadi makanya Gitu ya. kita ngobrol kita ya. Oke, lanjut nih, kita sudah ngobrolin sektor tadi. Sebelum kita masuk ke tanya jawab, nanti ya teman-teman boleh siapin ya pertanyaan di kolom komentar ya, jangan jangan di kolom komentar tapi di question box nih. Di question box nanti silakan, nanti saya akan pilih pertanyaannya ya. Pertanyaan kita akan nanya, silakan bebas Lo teman-teman pilih yang gue nanya. yang gampang-gampang aja bro. Iya, Pilih yang gue yang gampang-gampang aja, yang susah-susah lah. Yang gampang-gampang, jangan tanya tentang ini ya, astrologi SEO ya, kita nggak tahu. Oke, silakan teman-teman isi question box. Saya mau tanya dulu tentang pendapat Ko Alex nih, soal bulan depan katanya yang menjadi momoknya para retail, udahlah market sepi, ARB-nya mau disimetriskan jadi 15% nih. Gimana nih menurut pandangan seorang Ko Alex untuk ARB ini mempengaruhi strategi kita juga dalam trading maupun investasi? Silakan Ko. Oh iya, udah pasti lah ya. Jadi sebenarnya sih kalau balik ke seperti semula belum sih bro. Ya kan, itu kan belum simetris. 15% kan belum simetris. Ya, kalau simetris ya 25. Nah, itu lebih mantap gitu kan. Nah, jadi ya karena ya bursa tahu lah kayak kebanyakan mungkin retail saat ini itu kebanyakan joinnya waktu Covid ya kan. Dimana kayak kita kebiasaan ARB-nya itu 6% gitu. Jadi kayak apa ya, risk reward-nya itu kalau kita bicara trading kan risk reward ya. Jadi risk reward-nya itu kita bisa hitung lah. Kayak misalnya ya risiko gue ya ARB lah 6%, tapi reward-nya bisa mungkin 10% gitu kan. Jadi oke, gue masuk gitu kan. Nah, jadi kurang lebih kayak gitulah. Terus ada muncullah scalper dan lain sebagainya gitu kan. Nah, cuma kalau misalnya kayak ARB-nya udah mulai pelan-pelan di normalisasi, menurut gue sih ada plus minusnya ya. Jadi kalau ditanya gue lebih happy, gue sih lebih happy gitu. Kenapa? Karena ya balik seperti biasa, satu normal. Kedua, gue happy-nya adalah panic selling-nya akan berkurang menurut gue ya. Karena kalau misalnya ARB 6%, itu kan rata-rata kayak kesannya itu kayak kita dikunci, ya nggak sih?
Jadi kayak kesannya Iya dikunci. betul. Jadi kebanyakan kita pasti akan buang nih kalau trader ya. Mungkin kayak merasa kayak misalnya, waduh ini udah nggak cocok lagi nih, gue harus buang, gue harus stop loss dan lain sebagainya. Jadi makin panik kan, jadi sahamnya itu makin kayak ARB berhari-hari dan lain sebagainya. Belum lagi margin call dan lain sebagainya kan. Itu kan efek samping dari ARB 6% kemarin. Menurut gue sih gitu. Memang sih positifnya adalah nahan kayak misalnya kerugian nggak besar. Cuma ternyata makin ke sini gue lihat, wah ini ada kekurangannya gitu loh. Yang gue lihat tuh ada kayak orang kena margin call lah, nggak bisa keluar ya kan. Buka langsung ARB, apalagi waktu ex-date yang ibaratnya yang ibaratnya kayak apa namanya dividennya tuh let's say yieldnya 20%. Waduh itu ARB 3 hari. Ini ya kan? trap ya. Jadi orang kayak, waduh kayak gimana ya, takut gitu dan lain sebagainya kan. Jadi makin panik kan, ibaratnya kan saham itu kan kayak supply and demand aja kan kalau harga sahamnya kan. Kayak makin panik ya orang kan makin jual terus gitu kan. Nah tapi dengan adanya kembali seperti semula, dengan bertahap ini menurut gue sih bagus ya. Jadi kita berusaha menyesuaikan pelan-pelan, terus harapannya sih yang tadi yang gue bilang kayak misalnya orang panik sell, kekunci dan lain sebagainya sih harusnya mulai berkurang gitu. Jadi behaviornya akan beda sih bro, yang gue lihat ya. Terutama buat orang yang nggak pernah ngerasain simetris zaman dulu. Kalau gue kebetulan, gue sama lu ya, kita kebetulan ngerasain simetris dong, ya kan. Jadi ibaratnya ya rada inilah, kita nggak perlu menyesuaikan banyak. Tapi kalau yang angkatan corona gitu kan 2020, 2021 ya kayaknya harus menyesuaikan banyak sih, yang kayak gitu pelan-pelan. Oke deh, kalau begitu ya hindari aja saham-saham jin yang tiba-tiba arah langsung ke ARB ya, bisa meninggal lah pasti ya. Bisa katakanlah arahnya 30%. Pasti ya, yang itu benar. Tambah ARB 15%, berarti sekali loss 50% loh, sedetik spread. Iya, benar. iya, itu ya mesti hati-hatinya di situ sih. Jadi salah satu yang harus diadaptasi itu adalah memilih stock pick-nya kali ya. Kalau misalnya memang nggak kuat, ya itu balik lagi yang tadi gue bilang kan risk reward-nya kan. Kalau nggak kuat sih ya jangan gitu loh. Jadi itu mesti diperhatiin sih. Tapi kalau kayak misalnya saham-saham yang bagus ya, contoh kayak Big Cap, let's say kayak MDKA lah, kapan hari juga sempat ARB kan, itu orang panik kan, dijualin terus tiba-tiba naik lagi. Tapi kalau seandainya ARB-nya 15%, gue rasa sih nggak akan terjadi seperti itu, ya nggak sih? Gitu karena loh. Big Caps dia, karena likuiditasnya juga cukup besar ya, karena kemarin panik selling aja sih. Iya, panik selling kan, jadi gue lihat tuh panik selling sih, atau kayak kemarin tuh apa ya, kayak MPMX lah. Itu kan ya lu juga aneh kan, abis pengumuman dividen langsung ARB. Itu pasti panik gitu orang. Terus naik lagi hijau. Gijar itu yang selling. Iya. Nah, kayak gitu. Kayak gitu-gitu sih. Ya menurut gua kalau nanti simetris akan ngurangin yang kayak gitu sih, bro. Kayak volatilitasnya mungkin nggak terlalu tinggi kayak sekarang. Menurut gua ya. Iya, yang dibayangi orang langsung sekali turun tuh 25%, padahal pada prakteknya nggak kayak gitu sih, setahu saya. Iya. Kayaknya nggak. Kecuali ya memang lu biasa udah main kayak di saham-saham bahaya kayak gitu ya, apa yang suka-suka begitu ya, kayak Foru, ST, apa yang kayak gitu lah. Itu mah bisa. Yang aneh-aneh itu ya memang bisa tiba-tiba langsung ngedrop 25% pasti, apalagi dari arah ARB langsung ngedrop. Tapi kalau ya sebenarnya secara umum nggak akan terjadi yang seperti itu kalau pemilihan sahamnya kita masih di atas second liner lah, apalagi di blue chipan gitu ya, jarang lah. Ini udah masuk pertanyaan nih kok. Dan buat teman-teman yang belum follow kita berdua, silakan follow dulu ya, follow dulu @bensfiria dan juga Alex Raharjo nih. Buat teman-teman yang baru join dan belum follow, silakan, habis itu baru boleh nanya ya. Nih, ini bagus nih pertanyaan dari Bro Nanda Pratama nih. Pertanyaannya, pendapat tadi kan sudah kita bahas perbankan, sektor retail, otomotif tadi ya dari Ko Alex. Pertanyaannya, gimana pendapat untuk sektor properti? Apakah bisa dilirik nih? Udah mulai berkilau belum Ko Alex? Silakan. Iya. Nah, properti itu gue agak lupa sih waktu itu. Seingat gue tuh banyak gue diskusin sama Sukor ya untuk IG Live-nya. Gue agak lupa waktu itu gue sempat sebut atau enggak. Cuma kalau cycle-nya biasanya memang setelah komoditi itu properti, dan memang udah kejadian kan, karena memang properti kan sempat stagnan ya. Nah cuma apakah sekinclong yang otomotif, terus yang tadi yang gue sebutin sebelumnya itu, nah itu nggak tahu nih gitu. Gua nggak terlalu yakin gitu kan. Cuma kalau recovery termasuk recovery. Cuma apakah sebagus yang tadi, gue nggak terlalu yakin. Kalau gue pribadi ya, gue lebih yakin kayak otomotif gitu sama transportasi.
sama pariwisata dan lain sebagainya. Dan memang udah terbukti ya, naiknya udah ratusan, kayak auto tuh hampir 100% naiknya kan. Nah, terus Iya. kalau untuk properti kan kayak BSDE gitu, let's say ya, itu gue inget kok, waktu itu gue juga bilang, di awal tahun tuh gue bilang, pokoknya kalau properti, gue lebih condong yang ada land banknya gede. Jadi yang memang Betul. residential, land banknya gede, karena fokusnya properti yang gue lihat sekarang ya, kebanyakan itu, ini opini pribadi ya, kebanyakan orang beli itu untuk end user. Jadi balik lagi ke consumer. Nah, kebanyakan Oke. orang kalau consume properti, itu pasti rata-rata pinginnya landed, ya kan? Jadi yang land banknya gede itu yang menang sih harusnya, kayak BSDE, CTRA, dan memang terbukti mereka yang oke-oke kan, kayak gitu. Oke, ngomong-ngomong tentang properti Mas ini ya, ada pertanyaan dari Jimmy Sidik nih tentang PANI. Ya, saya memang kalau ngikuti saham properti agak-agak malesin ya. Saya pernah ditanya soal kayak BES gitu ya, ditanya kayak MDLN, kemudian yang gede-gedenya ya Pakuwon, Hmm, SMRA, Cetra, BSDE gitu. Memang gerakannya sangat lagging banget ya, lagging banget gerakannya itu lagging ya, slow banget. Begitu naik tinggi, hmm, abis itu stop. Ya biasa stop. betul, Tapi ada betul. nih yang menarik gua hari ini di secara teknikal cakep banget sih ya tentang saham PANI ini. Mungkin ada pandangan dari Ko Alex tentang PANI. Oke, jadi sebelum ke situ, gue mau nambahin dikit ya. Jadi properti itu, gue baru inget nih, properti itu kalau menurut gue ada dibagi dua macam. Ada yang kayak consumer dalam artinya kayak tadi lu sebutin, kayak perumahan dan lain sebagainya, Ya. apartemen, gedung kantor dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang buat bisnis, yang ibaratnya propertinya Oke. ini penunjang bisnis tuh. Nah itu yang lebih hot. Kayak contoh kayak Kija gitu-gitu loh. Yang SSIA ibaratnya juga. buat ya SSIA, bener itu loh maksud gua. Jadi properti yang ibaratnya untuk penunjang bisnis dan bisnisnya Hmm. ternyata berhubungan sama otomotif juga. Nah itu oke banget tuh. Naiknya lebih kenceng tuh kan daripada yang itu Ya. kan. Terus kalau bicara PANI, nah PANI ini jujur gue kurang ngikutin ya. Cuma memang kan memang actionnya itu beda sih bro, si PANI ini. Kayak ibaratnya grup yang megang juga beda kan, dia ada corporate action kan. Jadi kadang ini kita lihat saham, contoh kayak yang udah kelihatan banget ya. Mungkin buat teman-teman yang angkatan corona juga ngerti gitu kan. Tahun 2021 kan ya, yang bank digital semuanya naik itu kan naiknya itu bukan karena apa ya, kayak bukan karena fundamental Performa. perusahaannya. Ya, bukan Hmm. performa perusahaannya, bahkan rugi gitu kan. Tapi kenapa bisa naik gitu? Kayak misalnya dari kayak BNBA deh, dari harga 400 jadi 4.000 gitu kan. Kenapa gitu kan? Balik lagi karena corporate action. Salah satu yang bikin kita bisa beggar tuh corporate action. Tapi biasanya kalau corporate action, maksudnya basisnya itu corporate action ya, itu biasanya naiknya cepat memang, tapi turunnya juga cepat. Oke. Kecuali cyclical ya. Kecuali kayak cyclical tuh kayak batu bara ya naikin cepat turunnya cepat karena batu baranya kayak gitu. Tapi kalau Karena ada kayak harga perusahaan-perusahaan yang komoditas. betul harga komoditas. Tapi kalau kayak perusahaan-perusahaan ya kita udah ngerasain lah ya bank digital gitu kan. Itu kan kebanyakan corporate action, naik karena corporate action. Kayak agro, terus BBYB, BNBA itu semua naik karena corporate action. Once corporate action-nya kena putus ya, ya selesai. Atau corporate action selesai ya selesai gitu. Corporate action bisa aja kayak MNA ya kan, merger and acquisition, terus even kayak BSI, BRIS ya, BRIS maksud gua. Itu kan waktu Iya, betul. corporate action MNA kan, itu kan bisa sampai Hmm. 3.000 something lah ya, gua lupa. Ya kan? Hampir Beggar 4.000 lah, beggar. waktu itu kan. Iya, beggar tuh dari 300 ke 3.000 something nggak salah. Terus habis itu turun lagi kan 1.700. Ya, Iya. memang kayak gitu karena udah beres gitu. Corporation udah beres. Kayak gitu. Jadi Jadi buat mesti yang nanya hati-hati. PANI Nah, ini. ya, jadi gua jujur Pani kan gue belum pernah lihat itu kayak gimana kan. Ah, Cuma yang gue ah. denger-dengar memang ada corporate action. Nah, nanti dicek lagi aja karena kan memang Pani nggak salah corporate action semacam backdoor gitu kalau nggak salah ya kan. Kayak ini Backdoor perusahaan apa listing ya. terus dibeli gitu loh. Backdoor listing gitulah. Nah, itu teman-teman bisa cek lagi gitu. Kalau memang bagus secara fundamentalnya ya memang layak untuk dipegang jangka panjang. Tapi kalau memang corporate actionnya wah untuk temporary doang kayak bank digital ya mesti hati-hati. Mungkin contoh Oke. kayak yang bagus ya, gue ambil contoh kayak Bevin deh, gitu, Bevin. Oke. Itu kan Akuisisi ya? eh,
Waktu itu akuisisi ya, kalau nggak salah ya. Gue Ya, lupa loh, gue dari padahal grup pegang. KB Gue Group. hold Bevin, Akuisisi KB Group Bevin. waktu itu. Hah? Kenapa? Dari akuisisi KB Kenapa? nggak? Oh bukan, Bevin, Bevi Finance kan ini. Pokoknya circle-nya Arto dia. Oh, bukan. Oke, oke, Ya, ya, oke. ya. Ya, oke. Singkat gue tuh waktu itu ada acquisition deh kayaknya, tender offer dan lain sebagainya kan, di harga 1.200. Gue dulu beli Bevin itu karena fundamentalnya. Jadi dulu gue beli harga 400. Gue inget tuh. Pertama kali beli itu 388, terus cicil-cicil terus, average up 400. Pokoknya sekarang tuh kalau nggak salah average gue 500-an. Karena memang bagus Oke. fundamentalnya. Tapi hoki, jadi target gue dulu waktu itu cuma 800 doang. Tapi setelah di 800 tuh gue lihat kok naik terus ya. Oh ternyata ada core protection, ya kan. Oh mau jadi satu circle sama Arto dan Gojek lah ya, Goto gitu-gitu kan. Makanya dia naiknya kencang sampai 1.200 sekarang. Tapi menurut gua dia bagus corporation-nya kan. Corporation didampingi sama ibaratnya performa perusahaan. Sehingga ya memang harganya termaintain dengan baik. Kayak gitu sih. Itu contohnya ya. Itu ya pokoknya kalau kita selain invest itu memang titik, kalau kita bicaraan swing mid term to long lah ya, kita ngomong kalau investasi di atas 3 bulan sampai 6 bulan gitu, memang kita pasti ngobrolin tentang fundamental sih. Apalagi didorong Yes. tiba-tiba, biasanya kita nggak tahu corporate actionnya, taunya misalnya kayak ada fundamental yang baik itu secara earnings, ataupun kayak mungkin selain Padmi ada DILD nih, kalau ko Ya, Alex juga lihat salah satu koleksi sahamnya Pak Lo Keng Hong ya, juga ya, ini mulai running karena secara valuasi kan juga murah. Itu kan pasti didasari fundamental dulu ya. ya, Entah betul, dibalik betul, itu betul. nanti baru entah ada right issue lah, private Ya, placement lah, M&A yang tadi Koalis ngomong, itu kadang kita nggak paham. ya, Adanya setelah nanti kita udah koleksi. Itu kan kalau untuk traders kan, apalagi scalper mah kita nggak peduli ya dengan yang begitu-begitu. Taunya jual beli, tiba-tiba ada itu kencang, ya. baru hantam aja. Tapi kalau kita ngomongin investasi kayak ko Alex gitu ya, di atas biasanya rata-rata berapa bulan kok? 3 sampai 6 bulan ke atas lah ya ngobrolinnya ya. Nggak mungkin di bawah 1 bulan, Ya. nggak mungkin kan ya. Iya betul, iya. Jadi tapi balik lagi ya ke sahamnya. Ada yang gue hold kayak selamanya, bahkan ada. Ibaratnya kayak Oke. gue udah komit selama ini tidak apa ya, performa dia tidak turun, ya gue akan hold selamanya. Contoh kayak Bevin deh, gue udah dapat dari harga 400 lah ya. Itu masa gue lepas gitu kan? Atau contoh Iya. kayak ITMG deh. ITMG gue dapat di harga 7.000. Nah dividen udah 100%, Oke. udah gratis gue saat Iya. itu kan. Masa gue lepas gitu kan nggak mungkin. Nah yang kayak gitu-gitu gue nggak lepas karena gue udah lihat kayak timing masuknya tuh udah pas. Tapi kalau kayak misalnya teman-teman baru masuk ketika corporate actionnya, nah itu mesti apa ya, kayak didampingi sama TA-nya ya, technical analisisnya gitu loh. Kapan lu harus keluar gitu kan, stop loss-nya atau take profit-nya dan lain sebagainya sih gitu. Tapi kalau untuk yang hold forever itu apakah nanti ada nambah nih, ko Alex? Apakah ada nambah averaging up ataukah hanya nikmatin dividen aja gitu? Nggak mau, pokoknya saya nggak mau jual pokoknya. Pokoknya cuma dividen aja deh. Atau akan averaging up suatu saat lagi? Oke, nah, mungkin kalau kayak strategi gue ya, akan averaging up-nya itu ketika kapan gitu. Satu, biasanya gue liatnya dari sisi ada saham lain nggak yang lebih menarik, ya kan? Berarti kan gue udah ibaratnya ya udah deh, yang ini kayak ya masukin etalase aja deh gitu kan. Gitu, itu satu. Oke. Gue nggak average up. Atau misalnya udah nggak ada yang menarik lagi nih, nggak ada yang menarik, terus mungkin gue balik lagi nih, ya kan, balik lagi. Nah terus gue lihat, wah ternyata ada kayak tiba-tiba kayak dibanting gitu loh. Misalnya kayak gue ambil contoh apa ya, kayak Breeze deh, ada hacker dan lain sebagainya gitu-gitu kan. Kayak Bevin kemarin gue udah nunggu tuh, ada hacker juga kan, wah gue pikir ARB nih, gue masuk lagi. Nah jadi pokoknya kalau ada case-case yang menurut gue itu mengganggu secara temporary doang, tidak ngaruh sama performa perusahaan, itu jadi kesempatan buat kita teman-teman. Kalau misalnya sahamnya tiba-tiba investornya panik dan dijual, ya kan, itu kesempatan buat kita sih, gitu. Oh. Apakah Tapi di trading kalau kan juga kok, tapi di beda foto? Pernah nggak kayak gitu? Misal punya ITMG atau Bevin tadi, ataupun saham-saham yang memang untuk long term, tapi secara technically bagus nih, lu tradingin pernah nggak kok? Kalau itu gue pisah account bro, pisah account. Kalau itu pisah account, kayak Bevin deh, gue juga ada tradingnya, kayak harga 900 gue beli, 1.200 gue jual gitu loh.
Ada juga. Terus gue ada beli lagi kayak di bawah 1000, let's say, atau di bawah 1200 gue beli. Ya kalau memang teknikalnya bagus ya gue tradingin, tapi gue pisahin ya. Gue udah pisahin account. Kalau gue strateginya gitu supaya nggak ganggu kan yang ini, karena gue lihat kan dividennya bagus, performa perusahaannya bagus. Ya udah gue makan dari dividennya aja untuk yang gue udah invest. Tapi kalau untuk tradingnya ya gue tetap ada bro. Gitu. Cuma Iya, kapan yang invest ini? Gimana sorry? Lanjut. Lanjut. Kapan gue tambah yang invest ini? Biasanya gue gitu, kayak ada kasus-kasus tertentu, ya kan, yang ibaratnya menurut gue sih ini nggak ganggu fundamental dia lah. Ini kayak orang panic selling doang, nah gue average up yang di situ. Kayak gitu sih kalau gue. Cuma ya kalau tradingnya tetap ada sih, gue pisahin accountnya. Bisa akun itu ya buat teman-teman yang nanya kalau hasratnya takutnya biasa kan niatnya awalnya invest, katanya sih invest long term kata for the long run, tapi lihat cuan 10% udah gatel tangan ya. I think strategi ya kan pengen jual ya, daripada mengganggu porsi investasi ya kalau bisa pisah porto aja kan gampang ya. Sekarang buka akun sekuritas nggak kayak dulu lah berbulan-bulan berminggu-minggu. Sekarang mah cepat satu hari selesai. Bisa aja untuk memuaskan hasrat trading, pakai aja duit yang lebih kecil. Misalnya katakanlah lu invest di saham A ada 100 juta, ya lu trading jangan 100 juta dong ya, tradingnya paling yang angka lebih kecil, benar nggak kok? Angkanya ya 10 juta aja gitu. Dan ya, itu pun kan balik lagi ke kita sih, manajemennya kita sih kalau itu mah. Betul, balik ke manajemen masing-masing aja. Jadi jadi tidak mengganggu porsi investasinya gitu. Bukannya malah nanti porto yang harusnya trading jadinya nyangkut jadi investasi, yang harusnya investasi baru cuan sudah nggak sabar dijadiin trading, kan kebalik ya. Nah, ya itu kebanyakan orang rata-rata kesalahannya di situ sih. Cuma ya balik lagi ya, itu balik ke alasan basicnya kita dari awal sih. Ibaratnya kayak lo pinginnya sebenarnya invest apa trading di sini, di saham ini gitu loh. Kayak lo mau trading ya nggak ada salah sih. Ibaratnya ya kasaran ini kalau gue bilang tuh cuan ya cuan, rugi gitu loh. Nggak ada kayak misalnya, aduh gue kadang tuh investor kan atau pemain saham kan banyak yang kayak misalnya, aduh kok gue nyesel nih, tahu gitu gue nggak jual lagi. Gue nggak jual dulu, gue hold dulu. Tapi kalau misalnya turun, tahu gitu gue jual tadi gitu, selalu tahu gitu. Iya, ilmu tahu baik gitu lagi tuh. Sih, itu ke plan sih, iya. Susah sih, ya kita nggak bisa ramal masa depan, kalau gitu mah gue udah kaya. Ngomong-ngomong ilmu tahu gitu, kalau kok Alex biasanya menentukan time to sell tuh kapan? Kalau time to buy kita tahu ya ketika adanya tadi salah satunya corporate action, kemudian ada fundamental yang baik, walaupun harganya belum lari, biasanya kita udah mulai masuk ya gitu. Secara kayak valuasi tadi ngomongin auto, kita waktu ngobrol-ngobrol tentang auto masih di bawah 1000 harganya gitu kan, kita sudah masuk walaupun belum ada angin, belum ada hujan, biasanya masuk dulu, namanya kita investasi ya kan ya, atau kita sudah siap untuk swing gitu. Tapi kalau time to sell-nya dari Ko Alex gimana biasanya? Kalau saham yang ibaratnya lu memang niatnya invest, time to sell-nya itu dua macam. Jadi satu kena target lu. Contoh kayak Bevin tadi kan, waktu di harga 800 tuh gue kurangin dikit, gue udah kurangin 25% gitu, karena gue lihat ya udah memang target gue 800, tapi kok naik lagi ya, jadi akhirnya gue hold tuh sisanya, gue lihat lagi kenapa dia naik terus, oh ternyata ada core protection gitu, itu biasanya kayak gitu tuh. Jadi satu ya lu tentuin targetnya dulu, ketika lu mau invest satu barang, contoh auto, lu beli di 1300 let's say, itu harga beli gue tuh 1300. Agak telat sih, Terus 1.300, terus sekarang udah 2.000 nih. Nah, pertanyaan lu jual nggak? Ya kalau itu memang target lu 2.000, lu jual. Tapi kalau target lu 3.000 ya lu hold. Itu untuk invest ya di situ. Tapi kalau untuk kayak misalnya yang gua tradingin, biasanya ya balik lagi ke ini sih bro, kayak trading plan. Jadi ya masing-masing kan, kayak misalnya lu mau pakai resistance gitu kan. Oh kena resistance 1, ya udah gua jual 50%. Kena resistance 2 ya gue jual, atau mungkin kayak wah ternyata kena ini ya jebol support let's say gitu ya udah terpaksa gue harus cut loss dan lain sebagainya. Jadi balik lagi plannya memang gue pisahin. Jadi memang kalau untuk invest kayak gitu, nah pertanyaannya kapan, apakah harus nunggu target, selalu nunggu, enggak juga. Contoh nih ada saham yang kayak misalnya gue lihat wah ini mah udah nggak layak invest gitu, kayak perusahaannya jadi kayak goyang gitu. Contoh nih ya, gue kasih contoh kayak Link itu dulu gue beli harga 2.000 Link, gue inget tuh 2000-an lah, 2000 apa 1.700
Ya, First Media 1.700 ke 2.000 kayaknya. Gue beli tuh di situ. Terus tapi sayangnya gue nggak ikut tender offernya sih, sayang sih. Gue salah hitung gitu. Terus gue hitung kan, kayaknya ini 6.000 bisa, Ha. Itu target gue. Oke. Terus habis itu ternyata ada corporate action kan, mau dijual. Kaget juga gue, wah mau dijual nih, berarti bisa lebih nih. Kalau mau jual barang kan pasti lebih tinggi lagi dong dari valuasi. Betul. Ternyata dia jualnya tender offer di berapa itu? 4 ribuan doang kan. Terus kayak, aduh gue ikut nggak ya? Kok rasanya diambil XL bakal lebih oke nih gitu kan. Lalalala gitu kan. Ternyata gue nggak ikut tender offer, singkat cerita gue nggak ikut. Terus gue lihat, wah ini kok kayaknya ada bau-bau nggak enak nih. Dalam artian kayaknya kok fundamentalnya berubah gitu loh. Wow, ternyata let's say habis dibeli, terus dia ambil utang dan lain sebagainya. Ya udah langsung gua jual, bro. Langsung gua jual. Dan memang langsung gua jual. Ya tetap untung kan, tapi nggak untung maksimal. Memang gua jual di 3.000-an lah gua jual. Karena sempat ARB terus kan. Gua jual. Ya sekarang udah berapa ya? Kalau itu berapa tuh link? Pokoknya udah balik lah. Udah jelek lagi kan dia. Karena memang secara fundamentalnya berubah gitu loh. Udah 1.785. Iya, balik ke harga gua beli pertama gitu kan. Ya itu balik lagi karena fundamentalnya udah nggak mantap. Jadi ya gue jual di situ. Nggak usah nunggu target lagi karena memang udah nggak mungkin capai target lagi kan. Gitu. Berarti ngobok-ngoboknya biasa per kuartal ya kok ya? Kalau lu biasanya. Iya benar. Iya. Laporan keuangan kan. Ya karena karena bukan bandar lah. I mean kita nggak ada insider gitu kan. Jadi ya lu mau tahu info dari mana? Kalau enggak, lihat historicalnya. Jadi ya terpaksa lah, telat dikit nggak apa-apa daripada enggak sama sekali kan, kayak gitu. Oke deh. Dan ini kita ada masuk tadi pertanyaan sebenarnya ada banyak ya, ada Babs, ada Sido, tapi hilang pertanyaannya tadi ada yang nanya Sido sebenarnya. Tapi ini ada pertanyaan dari Alako _share WIRG atau IRSX. Apakah Ko Alex ada insight untuk saham ini nih? WIRG kan Tekno ya, Tekno. Kalau IRSX ya. itu saham sektor apa IRSX sih? Satunya apa tadi? Ini saham baru IPO nih. Oh, Tekno juga. IRSX. Dua-duanya di saham Tekno berarti. WIRG dan IRSX ya? Iya, IRSX ya. Jujur gue nggak tahu ya IRSX itu apa. Gue belum pernah lihat. Tapi kalau WIRG gue kebetulan ikut IPO-nya waktu itu. Oke, tapi gue lepas. Ya, jadi kalau teknologi ya, secara overall ya. Teknologi secara overall. Kayak Goto dan lain sebagainya. Masalahnya kalau di Indonesia itu perusahaan tech itu rata-rata belum untung. Masalahnya situ. Terus kita udah di era, jadi kita ini lagi di era yang ibaratnya bukan easy money. Kalau tahun 2020 itu 2021 itu era easy money, dimana kayak misalnya ya negara ada stimulus dan lain sebagainya kan, makanya easy money di situ. Tapi tahun ini itu bukan easy money. Jadi investor akan look up lebih ke lihat perusahaan-perusahaan yang memang menghasilkan untung, yang the real money gitu loh. Bukan kayak valuation karena bukan easy money. Nah, ya singkatnya adalah kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang rugi ya, gue nggak ngomong tech, tapi yang rugi udah pasti akan dihindari. Terutama kayak tech yang dimana kayak bisa dibilang ya mereka potensi untung di masa depan. Dimana kayak lu nggak bisa lihat masa depan juga. Makanya kan kalau kayak Goto kan mereka apa ya? Goto itu kayak berusaha mengambil kepercayaan investor bahwa mereka itu akan untung dengan proyeksinya mereka kan. Kayak makin hari ruginya makin menipis. Itu yang dijanjiin mereka kan. Kayak gitu. Nah itu yang bisa dijual. Cuma ya balik lagi sih. Kalau gue sebagai investor dengan situasi kondisi seperti ini, tidak easy money ya gue akan lebih prefer kayak misalnya perusahaan-perusahaan yang memang secara operationnya memberikan untung yang cepat. Nah lain cerita sama tech-nya US. Nah kenapa kok misalnya saham Microsoft, Google, itu connect terus nih mendekati ATH, bahkan Apple udah ATH gitu kan, sempat ATH lah ya. Kenapa kok mereka kayak gitu ya? Karena balik lagi karena mereka udah untung, jelas gitu loh. Dan gue juga ada masukin di sana kan. Ya lu lihat aja kayak Microsoft ini debt-nya aja hampir nggak ada gitu loh. Debt tuh ada,
Tapi lu cash dari operationnya itu lu nutupin debt-nya juga udah bisa. Mereka kayak debt-depan aja lah. Ibaratnya ya udahlah daripada gue dianggap gak ada debt ya gue ada debt lah gitu. Kasarnya kayak gitulah. Jadi ibaratnya mereka tuh benar-benar kayak perusahaan yang sangat-sangat untung. Bahkan akuisisi perusahaan tuh berapa banyak Microsoft kan. Nah, duitnya itu ada gitu. Dividen juga ada gitu. Meskipun kecil tapi ada. Nah, jadi investor akan look up ke sana. Terus mereka juga karena ada duitnya, sebagai perusahaan IT yang harus bergerak cepat dan inovasi, tentunya pasti akan lebih gampang, ya kan? Kayak contoh nih, oh sekarang eranya AI, ya udah Microsoft langsung beli loh ChatGPT kan, Iya, betul. langsung loh, nggak pakai banyak cincong gitu, langsung dibeli gitu kan. Nah jadi kayak gampang aja, jadi investor kan happy dong. Oh lu ngikutin banget nih, bahkan lu nggak usah repot-repot di flop dari awal, lu tinggal akuisisi doang karena duit lu banyak gitu. Nah, Iya, betul. sedangkan kalau lu perusahaan tech yang kayak masih baru, masih starting up, masih berusaha mencari keuntungan, ya I think kayak investor nggak akan cari ke situ sih. Jadi meskipun masa depannya cerah juga sih. Cuma ya balik lagi ke teman-teman, kayak misalnya, oh gue sangat yakin nih, contoh kayak Wirge nih, lu udah analisa, jujur gue kan nggak analisa dalam ya untuk Wirge. Tapi lu udah yakin banget nih, nanti bakal kepake, perusahaannya bakal gini-gini, ya silakan aja, lu invest aja. Justru kalau lu berani kayak ngelawan arus gitu ya, maka lu bisa untungnya bisa besar banget. Tapi ya balik lagi, lu mesti keep lama itu yang kayak gitu, karena itu butuh waktu, nggak bisa cepat. Kecuali kalau trading ya lain cerita ya, kalau trading ya balik lagi ke chart lah, kayak gitu mah. Kayak gitu. Gitu sih bro, semoga menjawab. Sip. Ini pertanyaan satu lagi nih dari Kusadiatmo, Best atau Asriko? Nah nih balik ke properti lagi nih. Oh, base atau Asri ya? Kalau gua sih lebih suka di base-nya kayaknya ya, base-nya. Tapi sama sih, itu yang punya sama. Saya lebih suka yang Masalahnya, ya masalahnya di base sama Asri, oke yang punya sama. Terus kalau grup ini ya, kalau menurut opini pribadi gua, grup ini tuh yang kurang bagusnya adalah debt-nya. Utang ya. Gua nggak terlalu suka tuh karena debt-nya sih. Cuma kemarin kenapa Asri bisa oke, karena dia ada jual lahannya ke Astra kalau nggak salah gitu kan. Jadi ya dia dapat cash di situ. Jadi oke-nya di situ. Terus untuk base-nya sendiri ya dapat stimulus lah untuk yang tadi gue bilang kan, apa namanya, industri lagi oke, jadi ya dia akan dapat stimulus di situ. Cuma kalau gue akan lebih prefer kayak perusahaan properti yang memang debt-nya itu nggak segede dia lah. Gitu. Apalagi debt-nya US dollar. Itu agak kurang wise sih untuk saat ini. Karena ya balik lagi kursnya kan lumayan bro. Nah, udah mendekati 15.000 lagi kan. Nah itu nggak wise tuh. Kalau lu invest di perusahaan yang debt-nya US dollar. Wah repot. Lu revenue rupiah, tapi lu debt-nya US dollar. Wah kacau sih itu. Itu kacau banget. Gitu. Nah itu hati-hati. Untuk invest ya, kalau trading ya balik lagi ke chart sih. Kalau gua mah. Gitu. Base nggak ada utang pak katanya. Ya kalau nggak ada utang ya oke gitu. Makanya aku tadi bilang aku lebih prefer base-nya. Oke. Paling kita minta untuk menutup sesi kita pada malam hari ini teman-teman ya. Ini balik ke tema kita hari ini, bagaimana sih ya mengatur strategi investasi kita untuk memasuki ini akan ke kuartal kedua ya. Ini laporan kuartal 1 kan sudah pada terbit ya. Jadi kita akan masuk sekarang sih kuartal 2, tapi nanti berarti 2-3 bulan lagi Agustus gitu ya akan terbit laporan kuartal 2. Gimana nih mengatur portofolio porsinya dan strategi investasi untuk memasuki kuartal kedua 2023 nih, silakan Koalik. Oke, kalau buat teman-teman yang ibaratnya swing ya, I mean kayak lebih kayak suka di fundamental ya kan, ngeliatin watchlist-nya tuh lebih kayak bukan oh ini ada momentum beli itu trading kan, tapi lebih ke arah kayak misalnya oh gue lihat perusahaannya dan lain sebagainya. Nah itu kalau untuk tahun ini balik lagi fokuskan di perusahaan-perusahaan yang memang menghasilkan duit secara operation. Jadi lu bisa lihat bukan kayak profitnya doang. Jadi kalau di laporan keuangan tuh kalau lu lihat labanya doang itu bisa aja laba-labaan. Misalnya laba kurs, ya kan, laba keuntungan investasi, itu tuh bersifat temporary yang kayak gitu. Ibaratnya bisa aja kayak misalnya wah laba kurs karena kursnya lagi turun kan. Tapi nanti kalau kurs naik lu jadi rugi. Nah itu bahaya, yang kayak gitu laba-labaan.
Tapi kalau lu kalau fokusnya itu biasanya kalau aku untuk saat ini kita lihatnya dari profit operating cost-nya, profit from operating-nya. Jadi cash flow from operating, CFO-nya. Nah, kita lihat dari CFO-nya itu, kalau memang dia memang menghasilkan uang dan positifnya makin gede, jadi earnings-nya makin bagus, itu yang gue lebih beli. Dan memang udah terbukti. Gitu. Dari secara dari kuartal 1 itu udah kelihatan. Contoh kayak misalnya Auto CFO-nya itu positif dan naik terus. Jadi dia bukan hanya karena kebetulan momentum otomotif ya, tapi dari laporan keuangannya memang bagus. Makanya semua investor lari ke sana. Cuma pertanyaannya apakah akan konsisten? Gitu kan. Kalau memang konsisten, pasti ada potensi untuk bagus lagi di kuartal 2. I mean, sahamnya juga akan terapresiasi gitu loh, maksud aku. Nah, mesti dilihat. Nah, lihatnya dari mana? Kalau otomotif, teman-teman bisa lihat dari sales otomotif. Lihat aja, baca-baca di kayak misalnya pameran otomotif, ya kan, Gaikindo, IMS, atau laporan penjualan motor itu udah ada setiap bulan tuh. Nah, kalian bisa forecast dari situ. Jadi nggak hanya harga batu bara doang yang lu bisa lihat forecast, ya kan? ASP kan bisa lu forecast. Tapi sebenarnya kayak retail tuh lu juga bisa forecast, kayak indeks kepercayaan retail Indonesia itu kan lu bisa forecast lah. Rata-rata, indeks retailnya tinggi nih, ya udah pasti untung lah kalau kayak MAPI gitu-gitu kan, gitu. Apalagi kalau kayak sales, gue lupa Lebaran tuh Q1 tuh Q2 ya kemarin ya, Lebarannya Q2 kali ya. Iya kayaknya. Nah kalau Lebaran tuh Q2, berarti ya akan masuk di laporan keuangan Q2 tuh resultnya. Iya. Nah jadi awal-awal akan menarik tuh. Iya pasti akan menarik tuh. Yang kayak terdampak Lebaran gitu kan. Iya, contoh kayak jalan tol lah. Gitu, lu lihat sendiri sahamnya jalan tol kemarin ex dividen malah naik. Biasanya pada turun dia malah terbang lagi ya. Iya, itu sama kayak otomotif loh. Otomotif lu free dividen juga kemarin. Auto, DRMA, itu ex div turun terus naik lagi. Nah, berarti investor udah expect laporan keuangan dia masa depan tuh bagus. Jasa marga, ya kan, logistik, transportasi, itu semuanya bagus. Tapi gue juga ada cut loss sih, kayak misalnya di ASA. Jujur gue cut loss juga tuh. Gue salah memperkirakan gitu kan. Ternyata price in. Gue udah lihat nih, murah nih 700 gitu kan. Murah nih 700-800 lah, murah. Gue yakin murah gitu kan. Gue beli, laporan keuangan jelek. Yaudah deh kayaknya, waduh yaudah cut loss lah, terpaksa cut loss kan. Cut loss, ternyata price in, naik. Apakah masuk lagi kok kalau begitu kok? Ya, nanti lihat ya, kayak misalnya, berarti ini ada something yang ibaratnya kayak mungkin gue salah gitu kan, yang belum gue tahu, ternyata laporan keuangannya akan bagus nih di kuartal 1, let's say, kuartal 2, let's say. Ya udah, kita buyback lagi gitu. Kalau memang valuasinya masih oke ya, kalau dari sisi investasi. Tapi kalau kayak trading ya bisa aja kayak misalnya gue lihat cuma momentumnya doang, udah gue jual. Gitu sih bro. Oke. Buat teman-teman, ini Koalex juga kalau buat mau belajar, ada grup belajar juga ya bersama Koalex, dan mungkin Koalex boleh ini share juga ke teman-teman kalau misalnya mau ikut Koalex belajar gimana? Iya, kalau gue untuk saham itu sebenarnya untuk klien-klien gue awalnya ya. Cuma sekarang gue buka untuk umum juga, nanti bisa lihat di Instagram ya, atau tanya di DM gue juga bisa, syaratnya gimana gitu ya. Pokoknya itu gratis, memang gue bikin gratis karena gue lihat memang ya balik lagi sih kayak Benz yang tadi bilang kan, kayak banyak orang yang salah mindsetnya kan, kayak misalnya gini jadinya utang dan lain sebagainya. Nah, gue kayak ya kasihan aja lihat yang kayak gitu kan. Ya, jadi gue bantu lah, tapi ya bukan kayak gue dewa gitu kan bisa kasih stok pick lu cuan pasti gini, enggak ya, itu disclaimer ya. Gue juga ada yang rugi gitu. Cuma gue lebih kayak bagi insight lah di situ. Gue bagi terus kalian bisa bisa terbantu lah dari situ lah. Siapa tahu kan ya, tapi kan insight bisa macam-macam kan. Dari bench juga bisa gitu kan. Cuma gue ada grup khusus untuk itu. Kayak gitu sih. Jangan lupa follow ya teman-teman ya, follow dulu Koalex. Jadi bisa klik link di bio, bisa lihat tuh ada Money Hack Stocks Club ya kalau nggak salah. Bener ya namanya. Thank you bro. Thank you. Jadi teman-teman buat belajar saham US juga, Koalex tadi ada ngobrol-ngobrol tentang saham US juga. Nanti boleh deh teman-teman DM aja ya ke sama Koalex. Buat teman-teman yang belum follow saya juga pastikan sudah teman-teman udah follow juga @bensuria.
menutup sesi kita pada malam hari ini, boleh dong bocorin mungkin saham andalan atau sepatah quotes untuk teman-teman follower kita pada malam hari ini. Silakan, Ko Alex. Apa duet aja kita nyanyi? Walah. Itu nanti ya. Jangan. Nanti besok Sukor Idol malah bubaran lagi kita yang nyanyi di sini. Gitu ya. Siapa tahu kalau nyanyi langsung viewersnya langsung 1000 gitu kan. Jadi kalau ini dulu lah pesan-pesan ya buat teman-teman, balik lagi terutama yang baru, hati-hati nanti mulai bulan depan kan ARB-nya udah mulai bergerak menuju simetris ya kan, masih minim 15% lah. Jadi money manajemennya juga harus ini ya, harus benar-benar ketat, lebih ketat. So jangan pakai utang dan lain sebagainya. Tadi Ben juga udah cerita pengalamannya dia juga bagus banget. Ya nanti bisa nonton lagi ya kalau buat teman-teman baru join. Jadi ibaratnya lu nggak bisa kayak investasi saham itu pakai utang dan lain sebagainya, karena saham adalah instrumen yang risiko tinggi gitu. Jadi saham itu bukan untuk ya untuk cuan singkat bisa kalau lu memang bisa melakukannya gitu. Cuma maksud gua saham itu kebanyakan orang menggunakannya untuk memang long term kayak gitu. Sehingga kalau mau lebih bagus ya lu kombinasikan antara fundamentalnya untuk Wall Street sahamnya plus teknikalnya untuk memang ngejar momentum atau kayak mau jual belinya di situ kayak gitu. Terus kalau untuk stock pick ya tadi ya, stock pick gue lebih saat ini sih lebih berat ya itu sih kayak otomotif, terus ya kalau mau gampang ya kayak Astra gitulah ya, kayak Astra gitu udah pasti kayak pemulihan ekonomi itu udah pasti oke dia. Kalau perbankan saat ini mungkin kayak BBNI kali ya, yang masih lagard. Kalau kayak BBRI sama BBCA, gue juga bingung terus naik terus aja. Ya udahlah, kita lihat yang belum aja, kayak yang ketinggalan contoh kayak BMRI, BBNI ya mungkin itu oke gitu kan. Tapi simpen untuk kayak agak, let's say kayak sampai Desember gitu loh, atau Oktober lah gitu kan. Pasti udah untung lah harusnya. Ya benar, kayak gitu. Astra oke lah, harusnya Astra oke karena otomotif ya. Astra oke, gitu. Gitu sih, bro. Oke. Kita sudah singgung banyak banget ya hari ini tentang sektor udah, sahamnya udah, tapi balik lagi disclaimer ya, semua yang kita sebut ini kembali dianalisa, tidak ada sedikit pun rekomendasi dari kita, semuanya hanyalah edukasi dan kita bahas sebagai bentuk informasi buat teman-teman semua. Thank you juga buat Ko Alex hari ini waktunya, thank you buat semua penonton yang sudah join. Kalau dirasa bermanfaat, live-nya jangan lupa di screenshot, nanti di tag ke kita juga di story. Nah ini nanti saya live juga, saya save dan nanti saya posting juga buat teman-teman yang ketinggalan supaya bisa tahu juga informasi-informasi yang bagus banget hari ini. Banyak kita belajar dari Ko Alex juga. Thank you banget Ko Alex waktunya. Kita ngobrol lagi next time. Semoga nggak kapok lagi sama saya. Oh aman. Kita semoga bisa ketemu lagi next time juga. Kalau saya main ke Jakarta kita meet up lagi ya teman-teman, juga sama Ko Alex. Oke. See you buat Ko Alex dan sampai jumpa. God bless you. Selamat istirahat. Thank you teman-teman semuanya. Bye bye. Thank you. Bye.